Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara Bincang Sore pada podcast Borobudur Hukum Channel bersama saya Dekan Fakultas Hukum Ibu Megawati Bartos SHMM. Sore ini Bincang Sore ini saya ditemani dan kedatangan tamu istimewa saya, Profesor Dr. Ade Saptomo menjawab. Nah, Prof Ade ini selalu menjawab masalah hukum yang ada di Indonesia. Ya Prof Ade, apa kabar Prof Ade? Baik-baik. Ya, sehat Prof Ade ya? Sehat. Harus selalu sehat. Sehat. Iya. Itu yang penting gitu kan. Jadi kalau gini, mengenai sehat ini, kadang-kadang kita itu lupa ya. Gitu ya. Semua diurusi, tapi kesehatannya nggak diurusi. Benar. Begitu udah mulai kredit-kredit, wah saya masih kurang sehat. Sebetulnya ya Prof ya. Oke Prof, bincang sore kita hari ini Prof berbicara tentang budaya hukum nih Prof. Oh gitu. Ya, karena kan seperti kita ketahui nih ada budaya dan hukum. Nah budaya itu kan artian dari budaya itu adalah pola pikir. Kalau berbicara hukum ini pola pikir mengenai kebiasaan ya Prof ya. Ya kalau kita hukum katanya sumber dari hukum itu salah satunya adalah kebiasaan yaitu budaya. Selain daripada jurisprudens, traktat dan undang-undang sendiri. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Nah, gimana nih Prof? Menurut Prof tentang budaya hukum di negara kita? Iya. Sebelum ke situ saya akan memilah-milah begitu ya. Budaya dan hukum gitu ya. Iya. Satu itu budaya hukum seakan-akan ada dua kata yang terpisah, budaya dan hukum. Padahal budaya hukum sendiri, budaya sendiri, hukum sendiri gitu. Yang kedua adalah ketika orang bicara tentang budaya hukum, kadang-kadang tidak sadar keseleo miring bicara tentang hukum adat. Nah, itu. Kadang-kadang bicara tentang kearifan lokal. Padahal tiga hal itu berbeda ya. Tentang kearifan lokal, tentang budaya hukum, tentang hukum adat itu tiga hal yang sebenarnya berbeda. Gitu ya. Nah kalau pertanyaannya adalah mengenai budaya hukum, saya jadi ingat begini ya. Ini kadang-kadang kita sedikit kritik ya. Negara Indonesia itu, wah semua bicara Indonesia itu adalah negara hukum. Iya toh? Benar. Tetapi belum konsisten ya, maaf ini dari pemangku kepentingan gitu ya. Kalau memang negara hukum, semua itu based on the law. Nah, ya berdasarkan pada hukum. Gitu kan. Nah artinya ya pemerintah maaf ini harus membiayai juga secara maksimal. Jadi membiayai mengenai produk-produk hukum, penerapan hukum oleh penegak hukum dan perilaku hukum itu semua dikontrol dengan baik ya, baik sehingga memang terwujudlah negara hukum secara nyata gitu ya. Jadi kalau bicara tentang negara hukum di lapangan kok belum mencerminkan, nah itu pure hukum gitu ya. Sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah itu harus dicari, harus dicari penyebabnya. Nah menurut pandangan saya adalah penyebabnya memang hukum belum menjadi budaya. Gitu. Karena kan budaya ini Prof merupakan pola perilaku yang sudah lama turun temurun. Ini nggak akan habis gitu Prof. Kalau kita berbicara tentang budaya ya Prof ya. Nah saya katakan tadi Prof, salah satu sumber itu adalah kebiasaan. Ya ada tadi Prof bilang sebenarnya tuh beda porsinya. Kalau berbicara kebiasaan ini loh Prof, mana sih Prof? Kalau kita ngomong kebiasaan tadi Prof katakan hukum adat. Nah saya mau tahu nih Prof, ada hukum adat, ada hukum negara. Mana sih Prof? Posisinya mana ini yang terlebih dahulu kalau kita berbicara tentang keadilan nih Prof? Apakah hukum adat yang akan dilaksanakan ataukah hukum negara? Iya. Moga Prof, seperti apa Prof? Ya dua-duanya ada di lapangan ya. Jadi ada konsep pluralisme hukum, legal pluralism. Itu menggambarkan bahwa di suatu wilayah itu terdapat lebih dari satu hukum. Nah itu plural atau keragaman hukum negara dan hukum lokal atau hukum adat gitu ya.
Nah kemudian kalau hukum adat ini yang sudah menjadi automatically adalah ketika mengurusi atau menyelesaikan perusahaan-perusahaan non hukum publik. Kalau hukum publik sudah di tackle oleh hukum negara gitu ya. Walaupun kalau kita lihat kearifan-kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat itu juga terkait bagaimana mengatasi perusahaan-perusahaan yang menyangkut hukum publik gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah hukum negara itu ya datangnya dari deduktif kan, dari atas. Dari atas. Kalau hukum adat kan muncul dari bawah. Nah ini terjadilah interaksi karena hidup dalam satu wilayah yang sama. Nah ketika interaksi antara hukum adat dan hukum negara itu ada 4 kemungkinan. Satu itu adalah terintegrasi, dua-duanya cocok. Nah gitu kan. Atau antara hukum negara dan hukum adat itu konflik. Nah tinggal konflik ini nih tinggal pilihan milih yang mana. Nah ada juga kemungkinan adalah hukum negara mengakomodasi sedikit hukum adat. Atau hukum adat mengakomodasi hukum negara. Atau dua-duanya, kemungkinan yang keempat adalah saling menghindar. Nah ini yang terjadi di lapangan. Jadi petanya seperti itu gitu ya. Nah dalam konteks konflik-konflik berkaitan dengan tanah misalnya, ini kadang-kadang penyelesaiannya pada umumnya memang hukum adat. Itu urusan hukum adat itu. Nah, gitu itu kalau hukum itu ya. Tapi kalau pembunuhan, hukum adat pun sebenarnya juga mampu menyelesaikan. Ada case kan Prof seperti itu di satu wilayah yang kuat sekali dengan hukum adatnya. Ada satu pertanyaan, kemana hukum negara? Apakah dikesampingkan atau tidak digunakan? Seperti itu ya Prof ya. Sementara ini kan kalau bicara tentang hukum adat itu dipegang teguh oleh kepala adat. Nah kadang kepala adat berbicara, saya selesaikan dulu secara adat saya. Nah kita kan kalau memangnya penyelesaian permasalahan itu bertentangan dengan hukum negara. Nah ini kan itulah Prof ya dikatakan di bagaimana nih kedudukan dari hukum negara ya Prof ya. Solusinya seperti apa? Atau Prof tadi katakan yang keempat saling menghindar. Nah, pakai yang mana itu loh Prof untuk penyelesaian hukum ini? Ini perkara pendidikan hukum ya, pendidikan hukum. Ini ada kasus-kasus yang sering muncul di daerah-daerah ya. Kalau hukum adat ini kan sebenarnya tidak hanya ngurusi wilayah adat atau perdata kalau hukum negara ya. Tetapi juga hukum-hukum publik kalau terjadi pencurian itu kan KUHP sudah ada, pembunuhan juga begitu. Tetapi gitu kan masyarakat setempat itu juga punya instrumen, punya cara-cara menyelesaikan kasus seperti itu, gitu ya. Nah kalau tujuannya adalah masyarakat itu tertib hukum, itu sudah berhasil karena penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya konflik ya, hukum pidana, pencurian atau pembunuhan itu sudah diselesaikan secara adat. Secara adat ya. Persoalannya adalah hukum negara oleh kepolisian. Loh itu ada orang mati, berantem, katanya darah dibayar darah. Mereka menggunakan hukum negara. Nah mestinya kalau tujuan hukum itu sudah tercapai ya sudah selesai. Selesai gitu ya. Itu kan. Tetapi kalau sudah selesai terus kemudian dibawa ke hukum negara itu menjadi masalah lagi. Nah itu yang terjadi di daerah-daerah. Nah kata kuncinya adalah memang pendidikan hukum dan hukum mana yang dipakai. Hukum adat juga harus diperkenalkan dengan baik, hukum negara juga diperkenalkan yang baik. Nah kemudian untuk bertemunya antara dua hukum adat dan hukum negara itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya sudah tertib, diselesaikan masyarakat adat, ya sudah clear. Sekarang nggak gitu. usah pakai deh ya. Nah begitu sebenarnya yang bagus, yang ideal seperti itu. Tapi ini kalau udah berbicara budaya, kebiasaan itu kan agak sulit ya Prof ya. Apalagi kalau saya menghubungkan seperti Prof. Tadi Prof katakan di dunia pendidikan hukum ya, kita berbicara tentang efektivitas hukum, efektivitas undang-undang yang tertulis. Itu kan ada 5 nih ya Prof ya. Adanya aturan itu sendiri, penegaknya, lalu berbicara tentang fasilitas. Nih Prof, yang 4 nih, masyarakat dan budaya. Karena masyarakat kan yang melaksanakan semua. Terkadang mereka ingin patuh, tapi budayanya kok, karena kan masyarakat Indonesia suka ikut-ikut, nih budaya ikut-ikut ini yang luar biasa gitu ya Prof ya. Artinya terkadang hukum itu tidak dilihat oleh masyarakat karena udah biasa, paling seperti ini. Itu bagaimana ya Prof ya?
tanggapan masyarakat terhadap hukum di Indonesia mengingat ada budaya nih yang agak sulit. Agak sulit ya Prof ya. Jadi baik begini, kalau saya kembali kepada negara hukum ya, memang harus menjadi gerakan bersama hukum itu ya. Gerakan bersama ya. Iya, hukum adat maupun negara itu betul-betul terinternalisasi ke dalam warga masyarakat. Terinternalisasi ke dalam benak pikiran warga masyarakat meluas. Tidak hanya perannya fakultas hukum, tetapi ada instrumen-instrumen lain menggerakkan supaya masyarakat Indonesia itu terinternalisasi hukum. Nah, kalau sudah terinternalisasi, maka pengetahuan hukum itu ada di kepala. Ya toh? Kepala itu ini. Nah, kalau sudah ada mapan, sudah mengendap dalam pikiran warga negara Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Kita idealnya begitu. Maka apa yang dia akan ucapkan, apa yang dia akan lakukan, apa yang dia akan perbuat, apa yang akan dia tindakkan, gitu. Itu pasti akan terkontrol oleh pengetahuan hukum. Nah, gitu kan. Ini akan melanggar hukum enggak? Apa enggak? Nah, gitu kan gitu. Instrumennya ya udah tahu ya. Ini akan melanggar hukum adat enggak? Itu pasti kontrol gitu ya. Nah, oleh karena itu kata kunci saya kalau kita bicara budaya hukum dibudidayakan dulu. Itu di dalam benak masyarakat itu gitu ya. Kalau itu sudah pengetahuan mendalam, sudah menancap gini, sudah mapan, maka mereka akan terkontrol, akan nanya ini melanggar enggak, gitu kan, melanggar adat enggak, melanggar norma sosial enggak, norma agama enggak, dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kalau sudah banyak pengetahuan hukumnya, ucapannya itu pilihan-pilihan kata-katanya pasti bagus, tidak berimplikasi kepada laporan ke sana kemari, gitu ya. Tindakannya juga diterima oleh masyarakat. Nah, karena sudah ucapan sudah bagus, perilakunya sudah bagus, maka akan menghasilkan situasi kondisi yang baik, perilakunya jadi teratur. Nah, disebut budaya hukum itu kalau 3 tataran itu terpenuhi, itulah. Nah, oleh karena itu kalau 3 pengetahuan sudah terpenuhi, perilaku wujud dari pengetahuan tadi ya, ucapan, perilaku, tindakan, perbuatan sebagai wujud dari pengetahuan yang baik, maka hasilnya ya situasi kondisi yang baik. Nah, itu yang disebut sebagai sudah membudaya, hukumnya sudah membudaya gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat case-case tertentu itu mencuri, membunuh itu perlu ditertanyakan, dicari itu pasti pengetahuan hukumnya kurang. Nanti kan biasa kalau udah ada tindakan karena keadaan gitu ya Prof, biasanya gitu ya. Oke, jadi gini Prof, kalau kita berbicara tentang kebiasaan lagi ya Prof, kita berbicara tentang budaya. Inilah yang sekarang lagi kita hadapi ya Prof, pandemi. Nah, dengan budaya menggunakan masker. Itu aturan dari pemerintah sudah mengatakan wajib menggunakan masker. Apabila tidak memakai masker nanti akan dikenakan sanksi. Entah itu sanksi sosial bentuknya nyapu atau dikelilingin dengan apa Prof, masuk ke dalam peti dikelilingi. Itu kan artinya masih ada masyarakat yang menyeleneh lah istilahnya. Tapi dia nggak terima kalau dia itu dikatakan kamu tuh salah, kamu harus kena sanksi, itu nggak terima. Nah, seperti tadi Prof katakan ada 3 di sini, yaitu adanya pengetahuan, perilaku ya Prof ya. Itu kan dia sudah tahu kenapa sih nggak dijalanin gitu ya Prof ya. Nah, budaya nyelenehnya dari masyarakat itu ya Prof ya agak sulit sepertinya ya Prof ya. Ya, tapi itu sebenarnya wajar aja ya menurut pandang saya, wajar saja. Jadi kalau ada ungkapan Belanda itu alles beginnen is moeilijk gitu. Moeilijk, ya. Semua permulaan adalah sulit. Ya. Nah, sekarang kan program pemerintah itu supaya masyarakat berperilaku sesuai dengan prokes itu ya, masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Itu kan diperkenalkan. Itu dalam rangka menanamkan ke dalam pikiran mereka, menjadi pengetahuan. Jadi pengetahuan, nah, gitu betul. kan. Nah, supaya berjalan efektif, nah gitu kan. Ini diberi sanksi kan gitu ya. Tapi sanksi kan terukur supaya mereka itu memperhatikan itu. Nah, seperti kita jadi ingat ya pada saat helm. Penggunaan helm, masyarakat itu juga menolak itu. Sehingga ada tilang. Kalau nggak ada helm ya tilang saja, kasih denda. Tapi sekarang sudah menjadi budaya loh. Iya toh? Kita nggak enak. Nah, ini kan
kita keluar itu pakai sepeda motor langsung. Nah itu sudah membudaya artinya. Otomatis sudah ya. Otomatis. Jadi budaya hukum itu adalah obey to the law automatically. Patuh pada hukum secara otomatis. Nah kita pakai sepeda motor itu sudah otomatis pakai helm begitu. Nah nanti suatu saat pada titik tertentu kita ini yang namanya jaga jarak, pakai masker dan protokol-protokol lainnya itu akan menjadi baik. Kadang-kadang kita selordeh loh. Iya toh. Itu dia. Kita ini selama ini hanya cuci tangan tangannya jarang. Jarang, makanya nggak ada itu pandemi. Nah itu pola pikir gitu. yang katanya udah membudaya. Nggak ada kata siapa, tapi kalau udah kena imbasnya, nah itulah. Kadang tuh yang namanya budaya, gini loh Prof, kalau udah kebiasaan, orang Indonesia kan gitu, biasalah orang Indonesia nggak patuh, nggak tertib. Nah sementara patuh dan tertib itu udah ada aturannya gitu ya Prof ya. Nah kembali lagi seperti ini Prof, saya katakan tadi mengenai efektivitas ya. Contohnya Prof, dari efektivitas hukum itu kan ada undang-undangnya, ada penegak hukum. Penegak hukum ini kan menjadi contoh, harusnya menjadi contoh untuk masyarakat sebagai pengguna undang-undang dan budaya. Terkadang masyarakat mengatakan, sudah biasa penegak seperti itu. Artinya kan kalau dikatakan sudah biasa, ini arti kebiasaan dan yang menjadi budaya ini nih yang harusnya menyadarkan masyarakat ya, seperti Prof tadi katakan harus ada pengetahuan nih, otomatis kan udah tahu. Itu menurut Prof seperti apa tuh Prof? Jadi begini ya. Tanggapan seperti itu gitu Prof ya. Jadi kalau kita bicara budaya ya, budaya itu bukan terjemahan culture loh. Nah, kan gitu ya. Bukan hanya culture satu adat budaya seperti seni itu enggak gitu bukan, Prof ya. Bukan. Jadi kalau bahasa Inggris culture itu asal usulnya dari bahasa Latin. Gitu ya. Tapi budaya kita itu asal usulnya dari bahasa Sanskrit, bahasa Sanskerta. Pola perilaku. Maknanya adalah budaya itu terdiri dari dua kata, budi dan daya. Budi itu baik. Ya, pikiran baik. Nah, gitu kan. Daya, jadi budi daya itu adalah kekuatan berakal, kekuatan berpikir. Nah oleh karena itu saya berkali-kali menyampaikan di berbagai tempat dan kesempatan kalau saudara-saudara, teman dan siapapun yang diberi nama Budi harusnya itu gitu maksudnya pesan orang tua supaya berpikir baik, berucap baik, bertindak baik, serba baik. Begitu itu pesan yang disampaikan ya. Nah sekarang kita bicara seperti katakan Ibu tadi ya. Memang kalau teori efektivitas itu kan ada 4 yang harus diukur. Pertama adalah undang-undangnya, gitu kan. Nah, kalau masyarakat sudah modern, tapi kalau masyarakat masih terbelakang gitu ya, belum ada undang-undangnya. Nah, apakah itu bisa diukur atau tidak? Gitu kan. Padahal masyarakat tertib juga di sana itu. Tapi tanpa mengenal undang-undang loh. Iya, benar. Nah, yang kedua adalah ada penegak hukumnya, kan gitu ya. Ada penegak hukumnya. Itu juga merupakan negara modern, ada polisi, jaksa, pengacara dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sarprasnya, fasilitasnya gitu kan. Fasilitas dari kemudian ada budaya masyarakat setempat. Ini tadi teori efektivitas kelemahannya adalah tidak bisa diterapkan kepada masyarakat yang belum modern. Padahal masyarakat yang belum modern itu nyatanya juga tertib. Budaya hukumnya juga bagus gitu kan. Nah itu kelemahan teori efektivitas. Nah sekarang kita bicara tentang masyarakat yang belum tersentuh oleh hukum negara. Iya toh? Ada kebiasaannya yang bagus gitu ya. Apa tuh contohnya seperti apa tuh Prof? Nah jadi begini, kalau saya uraikan dari awal ya, kita bisa merenung jauh ke belakang, gitu ya, jauh ke belakang. Masyarakat itu suatu tempat lahan kosong misalnya, itu belum ada manusia, manusia datang. Sana juga manusia datang. Nah, antar manusia ini apa yang dilakukan? Pasti kontak. Oh itu laki-laki, oh saya perempuan. Nah gitu kan, oh itu besar, saya kecil, oh dia ini, saya itu. Nah, perbedaan kesenjangan itulah yang mendorong mereka untuk berinteraksi. Interaksi. Itu ya. Nah, berinteraksi dalam waktu tertentu dan jumlahnya banyak, namanya interaksi sosial.
dari rangkaian-rangkaian interaksi sosial tadi ada potongan-potongan interaksi yang sudah terpola. Sudah menjadi biasa. Kan gitu ya. Sudah menjadi biasa, itulah menjadi kebiasaan gitu kan. Tapi tidak semua kebiasaan itu ada normanya. Ada rasa belum pasti ada norma di situ gitu ya, Prof, belum ya? ada normanya gitu. Jadi ada kebiasaan yang bernorma, ada kebiasaan yang bernorma. Nah, muncullah norma sosial. Kalau itu tentang hubungan kemasyarakatan. Tapi kalau hubungan tentang terkait dengan agama, norma agama. Kalau hubungannya dengan norma adat norma adat. Nah, itu yang terjadi. Nah, sehingga telah berjenjang mulai kontak, interaksi sosial, munculkan kebiasaan yang terpola, baru muncul norma. Nah, tapi norma itu belum dihukum. Nah, dalam masyarakat modern, kita masuk ke masyarakat modern adalah negara. Negara ada lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, membuat ketika legislatif dan eksekutif itu membuat undang-undang, norma-norma itulah yang diangkat, dimasukkan di dalam susunan pasal-pasal itu, sehingga baru bicara norma hukum. Oke, Profesor Ade Saptomo, alhamdulillah dalam bincang sore ini pengetahuan kita di hukum ya, Prof, budaya hukum. Intinya di sini adalah masyarakat itu harus ada 3 pola di sini ya, Prof, mengenai perilaku, pengetahuan, dan pendidikan tentang penerimaan secara automatically harus ada mindsetnya sendiri ya. Nah, terima kasih Prof Ade Saptomo. Demikian Borobudur Hukum Milenial, kita berbicara dengan Profesor Ade Saptomo menjawab. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.